kemudian akan bahas. Lantas seperti apa pemirsa janji Presiden Prabowo Subianto di May Day kali ini? Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum KSPSI yang juga Menteri Lingkungan Hidup. Selamat sore, Pak Jumhur. Selamat sore. Baik, Pak Jumhur. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Ini kalau kita lihat tampaknya di tahun ini Presiden Prabowo Subianto kembali hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Begitu, sebetulnya kalau Anda lihat dan juga telah apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kado-kado yang diberikan, kejutan-kejutan yang diberikan, apa yang paling realistis di tahun ini? Itu yang kita memang minta pada May Day sebelumnya ya. Dan alhamdulillah kita dapat lebih, bahkan ada beberapa bonus yang diberikan kalau kita datang. Misalnya undang-undang PPR, kemudian yang juga 19 tahun diperjuangkan perlindungan nelayan ya di kapal penangkapan ikan gitu. Itu betul-betul sengsara betul tuh, perlindungan nelayan. Sekarang kita udah meratifikasinya di konvensi ILO 188. Kemudian juga outsourcing yang gebiah uyah hampir semua bidang pekerjaan, jenis pekerjaan itu boleh. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi dengan peraturan menteri. Dan kewajiban anak yang harus dimasifkan, perumahan untuk pekerja, transportasi dan sebagainya, itu sekarang apa yang kita minta. Kita ke depan ada lagi beberapa permintaan yang saya rasa mudah-mudahan akan dikabulkan lagi, bertahap lah. Oke, baik bertahap. Ojol, saya yang paling lupa itu ojol dikabulkan. Teman itu 10%, ini bahkan hanya 8 kan dari potongan yang sebelumnya 20% diminta 10%. Ini luar biasa buat melampaui ekspektasi, melampaui dari harapan yang bahkan kita bayangkan. Baik, hal itu melampaui. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya, atau kita kemudian menguji komitmen dari pemerintah, tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto berbicara menjanjikan begitu ya, seperti kemudian Satgas PHK, kemudian juga rumah buruh hingga adanya daycare. Ini kan sebetulnya bentuk-bentuk yang bisa kita bayangkan juga merupakan bentuk yang konkret. Tapi kalau dari kacamata KSPI sendiri begitu, mana sebetulnya dari hal-hal itu yang memang paling mendesak yang dibutuhkan oleh para buruh saat ini? Ya itu outsourcing kan nyata, itu hampir setiap hari orang demonstrasi urusannya outsourcing yang sembarangan gitu loh, seenaknya. Nah sekarang udah dibatasi seperti setidaknya Undang-Undang 13/2003. Kemudian tadi bicara soal perumahan, daycare, itu juga kan sangat dibutuhkan sekali oleh kaum buruh. Jadi sesuatu itu yang nyata dirasakan gitu, terus itu seperti tidak atau dianggap biasa-biasa saja, itu tidak biasa-biasa saja cara saya. Oke. Ya. Gitu. Hal-hal itu ya, tentu bagi Anda. Saya gini deh, Presiden Prabowo itu pro buruh lah. Pro buruh itu artinya pro rakyat, pro Pancasila, karena buruh beberapa kali itu selalu tersingkirkan dalam peraturan perundang-undangan gitu. Dan kita sekarang punya presiden yang sangat, artinya pro buruh bukan berarti mematikan investasi ya, tidak. Semua pertumbuhan kita dukung, orang berbisnis kita dukung, tapi buruh juga sejahtera. Kalau buruh sejahtera, ada daya beli meningkat, maka industri tumbuh. Itu kan sebetulnya muter aja. Jangan divis-avis, kalau buruh sejahtera maka perusahaan bangkrut. Nah, itu kekeliruan yang sangat fundamental. Kekeliruan yang sangat fundamental cara berpikir seperti itu. Oke, gitu, Mbak. Oke, penegasan Pak Jumhur artinya Anda melihat bahwa pemerintahan saat ini sekarang ini punya keberanian secara political will juga begitu ya untuk kemudian menyentuh isu-isu yang selama ini sensitif seperti outsourcing yang Anda bilang tadi, begitu?
Iya, karena faktanya outsourcing dulu kan berjalan dengan baik juga dulu ya, pertumbuhan ekonomi kita tinggi 6-7%, ya kan, dan itu outsourcing yang baru saja seperti diumumkan presiden itu terjadi pada waktu lalu. Nah, begitu undang-undang omnibus law pada pemerintahan Jokowi itu tidak ada hubungan dengan investasi dan outsourcing, tidak ada. Jadi malah dan menindas buruh gitu loh, tidak ada kepastian buat buruh. Jadi jika outsourcing dibatasi, orang menjadi punya keyakinan bahwa dia akan tetap bekerja, itu meningkatkan produktivitas loh. Ada harapan yang terus berkembang karena dia tidak akan di PHK dalam 3 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Bahkan sekarang Satgas PHK tadi sudah diumumkan dan dibentuk juga. Satgas itu tugasnya adalah memitigasi jangan sampai sembarangan atau dengan mudah PHK dilakukan, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang berlaku ini, kalian tahu sendiri itu ada 25 pintu untuk mem-PHK orang. Nah ini sebelum itu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang tadi diperintahkan Pak Prabowo untuk dikerjakan ya, maka kita buat dulu Satgas mitigasi PHK tadi. Saya rasa itu mungkin. Ya, Satgas PHK tadi itu pun juga masuk begitu ya dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tadi. Tapi kalau kita melihat secara stabilitas ekonomi begitu ya, ya Pak Jumhur, ini kan artinya ada dilematis juga sebetulnya dari pemerintah. Satu sisi mungkin pemerintah ingin melindungi para buruh begitu, tapi sisi lain juga perlu menjaga dari iklim investasi itu sendiri. Ini sebuah dilematis yang akan dihadapi oleh pemerintah. Singkat saja, kalau tanggapan dari Anda seperti apa melihat pemerintahan saat ini? Baca research tentang hambatan investasi, urusan buruh, dan itu nomor urutan ke-13. Yang pertama itu bukan itu, dan itu sekarang secara bertahap dibenahi. Jadi saya optimis buruh sejahtera, hambatan-hambatan investasi yang selama ini ada dikurangi, dibenahi, maka Indonesia akan tumbuh. Kecuali ada situasi yang abnormal ya, misalnya seperti perang dan sebagainya. Rasanya itu hal yang berbeda. Dan itu faktanya kita jalan kok, daya beli kita di desa meningkat, petani di sana sejahtera karena upahnya tinggi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga di kota sementara fenomena sementara. Kira-kira seperti itulah. Baik, tentu kita harapkan seperti yang tadi Anda sampaikan, optimis begitu ya, bahwa kesejahteraan buruh ini juga dapat semakin meningkat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian berpihak pada kaum buruh. Terima kasih atas pandangan yang sudah disampaikan Pak Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Ya pemirsa, informasi berikutnya.